Aku hanya ingin hidup tenang. Apakah itu salah? Ini adalah kisah seorang gadis. Awal dari peristiwa yang terjadi di negeri asing, di sekolah asing. Semua orang mengabaikannya dan beberapa guru mengujinya. Dan ketika dia Jack, barulah dia memutuskan. Dia harus berhenti bersembunyi. Sejak hari itu, sekolah menjadi gempar. Siapakah sebenarnya murid pindahan yang pendiam ini? Sekolah menengah atas negeri di pinggiran Jakarta ini, yang mengklaim sebagai sekolah unggulan, tampak megah dari luar, tetapi di dalamnya, mayoritas masih menjadi standar. Di antara siswa pribumi, siswa keturunan Tionghoa jarang ditemui, dan terutama siswi Oriental yang pendiam mudah diklasifikasikan sebagai makhluk aneh. Citra Ayu Lestari sangat menyadari fakta itu. Dengan topi hoodie abu-abu yang menutupi kepalanya dalam-dalam, dan pandangannya hanya tertuju pada ujung sepatunya, dia menatap gedung sekolah dengan ketegangan yang aneh. Mulai hari ini, tempat ini akan menjadi sekolah barunya, tepat seminggu setelah tiba di Indonesia. Citra ingin menghapus semua jejak kehidupannya di masa lalu. Hari-hari yang tak terhitung jumlahnya ketika dia berdiri di depan kamera sebagai gadis jenius, medali emas di Olimpiade Sains Nasional, wajahnya di halaman depan surat kabar, pertanyaan tak berujung dari wartawan, semua itu menjadi beban baginya. Apa impianmu di masa depan? Di hadapan pertanyaan itu, Citra tidak pernah bisa menjawab. Dia tahu jawaban yang ingin didengar orang, tetapi dia sendiri hanya ingin hidup tenang. Dia ingin lepas dari pandangan orang lain dan menjalani hari-hari biasa. Sambil memegang erat jadwal pelajaran yang diterimanya dari kantor administrasi, Citra berdiri di depan ruang kelas bahasa Indonesia. Dengan tangan di gagang pintu perak, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama. Saat itu, suara ibunya terngiang di benaknya. Citra, kamu adalah anak yang bisa melindungi dirimu sendiri. Jika kamu lelah, kamu boleh beristirahat sejenak. Tapi jangan membuat dirimu terlalu kecil. Sambil mengangguk sedikit, Citra akhirnya membuka pintu. Seketika suasana di dalam kelas berubah. Pandangan sekitar 20 siswa serempak tertuju pada Citra. Seolah-olah waktu berhenti, semua mata menatapnya di ruang kelas yang sunyi. Sebagian besar anak-anak membawa tablet terbaru dan ransel bermerek. Seseorang memindai Citra dari ujung kepala sampai ujung kaki, sementara yang lain berbisik sesuatu ke telinga teman di sebelahnya. Bisikan-bisikan itu menciptakan gumaman di dalam kelas. Citra duduk diam di sudut paling belakang kelas. Dari jendela, lapangan olahraga terlihat jelas. Sinar matahari masuk dengan lembut, tetapi bahkan dalam cahaya hangat itu, Citra merasa seperti makhluk transparan. Seolah-olah ada dinding kaca tak terlihat antara dunia dan dirinya. Beberapa saat kemudian, pintu kelas terbuka lagi. Bersamaan dengan suara sepatu hak tinggi, seorang wanita berpenampilan tajam masuk. Rambut pirang cerah, garis rahang bersudut, dan sudut bibir yang ditarik kencang. Segala sesuatu tentangnya memancarkan aura dingin. Wanita itu meletakkan papan namanya di atas meja dan berkata, "Selamat pagi, saya Ibu Rina. Saya guru bahasa Indonesia kalian semester ini." Pada saat itu, Citra punya firasat. Orang ini tidak akan menyukainya. Tidak. Bukan sekadar tidak suka, tetapi secara aktif akan membencinya. Ibu Rina perlahan-lahan mengamati para siswa sebelum mengunci pandangannya pada wajah Citra. Matanya dipenuhi dengan sinisme, rasa ingin tahu, dan kecurigaan. Meskipun tidak ada kata yang terucap, Citra bisa merasakannya. Tatapan yang seolah bertanya, "Kamu ini apa?" Sambil menulis namanya di papan tulis. Ibu Rina berkata, "Baiklah, karena ini adalah kelas pertama semester baru. Mari kita perkenalkan diri secara singkat. Kesan pertama sangat penting. Tahu, itu akan mengikuti kalian seumur hidup." Kata-kata itu mengandung nuansa peringatan yang aneh. Mulai dari barisan depan, para siswa berdiri satu persatu. "Halo. Saya Jessica. Ayah saya seorang pengacara dan ibu saya seorang dokter. Saya Michael, ayah saya wakil presiden maskapai penerbangan. Saya sedang mempersiapkan diri untuk masuk lebih awal ke ITB." Semakin dekat gilirannya, ujung jari Citra semakin dingin. Apa yang harus dia katakan? Haruskah dia mengatakan bahwa dia telah menyapu bersih Olimpiade Sains Nasional berturut-turut, menerima rekomendasi khusus dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,
Dan bahwa penerimaannya di Universitas Indonesia sebenarnya sudah diputuskan? Tidak. Dia sama sekali tidak berniat melakukannya. Citra hanya ingin melewati tahun ini dengan tenang dan biasa-biasa saja. Tanpa menarik perhatian apapun, akhirnya, gilirannya tiba. Citra perlahan berdiri, dan sedikit menundukkan kepalanya. Saya Citra Ayu Lestari. Saya pindahan. Suaranya kecil tapi jelas. Tapi hanya itu, Ibu Rina menyilangkan lengannya dan bertanya dengan tajam. Apa pekerjaan orang tuamu? Pegawai biasa. Orang sepertimu jarang di sini. Apa kamu bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan seperti ini? Tingkat pelajarannya tidak mudah. Ruang kelas menjadi sunyi. Mendengar kata-kata yang terang-terangan menunjukkan keterasingan itu, beberapa siswa mengalihkan pandangan mereka, sementara yang lain terkekeh geli, suasananya menjadi berat. Citra diam-diam mengangguk. Tidak akan ada masalah. Dengan satu kata itu, Citra kembali sendirian. Tapi dia tahu, suatu hari nanti, akan tiba saatnya segalanya akan terungkap. Dan ketika hari itu tiba, dia tidak akan pernah menundukkan kepalanya. Demikianlah kisah gadis pendiam itu dimulai. Anak yang ingin bersembunyi akhirnya mulai bersiap untuk menghadapi dunia. Setelah kelas pertama selesai, saat meninggalkan ruang kelas, Citra merasakan tatapan di sekelilingnya. Udara aneh yang menyelimuti tubuhnya. Tidak ada kata-kata, tetapi itu adalah tatapan yang semua orang tahu. Aneh, bukan? Citra berjalan diam-diam menyusuri koridor. Rasanya seolah-olah seluruh dunia berisik, tetapi hanya dia yang sendirian. Saat keluar dari pintu kelas, dua siswi yang berpapasan di depan lift berbisik, "Itu dia. Murid pindahan yang pendiam itu. Ya, namanya Citra atau semacamnya. Tidakkah dia terlihat misterius?" Citra pura-pura tidak mendengar dan melewatinya dengan kepala tertunduk. Saat ini, reaksi apapun hanya akan menarik lebih banyak perhatian. Tapi di satu sisi hatinya, perasaan aneh melintas. Misterius? Apakah itu dalam arti yang baik? Atau buruk? Waktu makan siang tiba. Kantin sudah ramai dengan siswa. Bau nasi goreng dan sate, serta suara orang-orang, bercampur aduk hingga membuat pusing. Citra tidak mengantre untuk membeli makanan, melainkan diam-diam duduk di meja sudut. Dia mengeluarkan bekal dari tasnya. Nasi uduk dan rendang yang disiapkan ibunya dengan cermat subuh tadi, dan acar timun dalam wadah kecil. Saat tutupnya dibuka, aroma yang akrab dan hangat menyebar. Aroma rumah. Aroma cinta ibu. Tetapi pada saat itu, seorang siswa laki-laki di meja sebelah mengerutkan hidungnya dan berkata, "Hei, bau apa ini? Masakan Asia? Ya? Seperti ikan busuk atau apa?" Kata-kata itu diucapkan pelan, tetapi terdengar sangat jelas di telinga Citra. Sambil memasukkan sepotong nasi uduk ke dalam mulutnya, Citra mengunyah perlahan, tangannya sedikit gemetar. Makanan yang ditelannya tiba-tiba terasa seperti pasir kering. Bukan apa-apa, hanya aroma yang tidak biasa. Dia mengulanginya dalam hati, tetapi dadanya terasa sesak seolah-olah akan meledak. Bagaimana mereka bisa menyebut makanan yang dibuat dengan sepenuh hati oleh ibunya aneh? Tiba-tiba, sebuah bayangan menimpa mejanya. Saat mendongak, seorang siswi berdiri di sana. Citra teringat nama yang dilihatnya di data penerimaan siswa baru tadi malam. Clara Wijaya, peringkat pertama sekolah, sedang mempersiapkan diri untuk masuk lebih awal ke ITB. Clara menatap bekal Citra dan bertanya dengan suara ingin tahu, "Kamu yang membuatnya? Atau ada yang membawakannya untukmu?" "Ibuku yang membuatnya." "Unik sekali, apa di negaramu biasanya makan seperti itu?" Citra tidak tahu apakah pertanyaan itu murni karena penasaran atau ada niat lain yang tersembunyi. Dia mengangguk dengan hati-hati. Clara tersenyum cerah dan mengangguk, kelihatannya enak. "Nanti kalau ada kesempatan, boleh aku coba?" "Aku sangat penasaran. Apakah kata-kata itu tulus?" Dia tidak pernah tahu. Clara segera kembali ke teman-temannya, dan Citra kembali makan bekalnya dengan tenang. Setelah selesai makan, Citra menuju perpustakaan. Ruang sunyi yang berbau buku-buku tua. Sepertinya itu satu-satunya tempat di mana tidak ada yang akan memandangnya dengan aneh. Di antara buku-buku, semua orang setara. Duduk di salah satu sudut,
Citra membuka laptopnya dan meninjau kembali limit fungsi. Dia ada kelas matematika sore ini, dan itu adalah mata pelajaran yang paling dia kuasai. Angka dan rumus tidak pernah berbohong padanya. Tapi kepercayaan diri itu justru berubah menjadi kecemasan. Akankah dia menarik perhatian di kelas matematika juga? Akankah tatapan siswa Asia jenius mengikutinya lagi? Akankah rencananya untuk hidup biasa-biasa saja hancur? Saat matahari mulai condong di luar jendela perpustakaan, bel pelajaran berbunyi. Citra diam-diam menutup laptopnya, mengambil buku pelajarannya, dan berdiri. Saatnya kelas matematika. Ketika dia memasuki ruang kelas, seorang pria parubaya yang berdiri di depan papan tulis putih mengangkat kepalanya. Dia adalah Pak Budi Santoso. Kesan pertamanya adalah seorang yang tegas namun akademis. Hari ini kita akan mulai dengan soal kalkulus sederhana. Pak Budi menulis soal integral, yang tampak rumit di papan tulis. Terdengar suara siswa lain menghela napas saat melihat soal itu. Namun, begitu melihat soal itu, solusi yang jelas sudah tergambar di benak Citra. Jawabannya jelas, dan dia bahkan bisa menyelesaikannya dengan dua cara berbeda. Tapi dia tidak mengangkat tangannya. Sementara siswa lain memutar-mutar pensil mereka sambil memikirkan soal itu, dia diam-diam menuliskan jawabannya di buku catatannya. Dia berusaha untuk tidak menarik perhatian, untuk tetap diam. Namun, Pak Budi mendekati meja Citra. "Oh, Citra, sudah selesai?" Citra mengangkat kepalanya dan mengangguk pelan. "Maukah kamu maju ke depan dan menyelesaikannya? Sepertinya akan membantu teman-temanmu yang lain." Pada saat itu, semua mata di kelas kembali tertuju pada Citra, tatapan yang bercampur antara ketegangan, rasa ingin tahu, dan keraguan. Beberapa orang memasang ekspresi apa dia benar-benar bisa menyelesaikannya, sementara yang lain menatap dengan tatapan katanya orang, "Asia jago matematika." Citra ragu-ragu sejenak, lalu berdiri dari tempat duduknya. Berdiri di depan papan tulis, dia mulai menuliskan persamaan yang telah dia tulis di buku catatannya satu persatu. Tulisannya jelas dan penjelasannya singkat. Soal ini dapat diselesaikan dengan substitusi atau dengan metode ekspansi deret menggunakan integrasi parsial. Ketika dia selesai berbicara, kelas menjadi sunyi. Keheningan yang bercampur antara kekaguman dan pengakuan. Beberapa siswa menatap papan tulis dengan mulut ternganga, sementara yang lain saling bertukar pandang. Pak Budi terdiam sejenak, lalu perlahan mengangguk. "Sangat bagus, solusi yang akurat dan logis. Kedua metode itu sempurna." Kembali ke tempat duduknya, Citra duduk dan menghela napas pelan. Jantungnya berdebar kencang. Pada saat itu, dia menyadari bahwa di sekolah ini pun, dia tidak akan bisa bersembunyi. Saat kemampuan terungkap, orang-orang akan bereaksi. Beberapa akan menghormati, beberapa akan meragukan, beberapa akan merasa tidak nyaman, dan beberapa akan waspada. Malam itu, Citra membuka pintu depan rumahnya dengan bahu yang kaku. Dari ruang tamu, terdengar suara ibunya, "Sudah pulang? Makan malam sudah siap di meja." Aroma sayur lodeh yang hangat tercium dari dapur. Sambil melepas sepatunya, Citra menjawab dengan suara kecil, "Aku pulang." Ibunya tersenyum, tetapi dia langsung tahu ada sesuatu yang berbeda dari tatapan putrinya. "Bagaimana hari ini?" Mendengar pertanyaan itu, Citra berhenti sejenak, lalu kembali menyendok sayur dan memasukkannya ke dalam mulut. Setelah mengunyah dan menelan perlahan, dia mengangguk pelan. Hanya sedikit lelah, tapi ibunya tahu. Di balik kata-kata hanya sedikit lelah itu, tersembunyi begitu banyak cerita. Sejak kecil, Citra adalah anak yang selalu menutupi semuanya dengan kata-kata tidak apa-apa, hanya lelah ketika ada sesuatu yang sulit. Keesokan harinya, setelah kelas matematika, banyak pasang mata mengikuti Citra. Bisikan-bisikan yang terasa setiap kali dia berjalan di koridor, terutama wajah tanpa ekspresi Clara. Tatapan anak-anak yang berkerumun di depan kelas setelah pelajaran selesai. Dan yang paling menentukan adalah tatapan dingin Ibu Rina. Keesokan harinya, di kelas Bahasa Indonesia. Saat Ibu Rina memasuki ruang kelas, suasananya berubah. Aura tajam yang tidak biasa menyelimuti kelas. "Tolong diam. Hari ini kita akan melakukan pelajaran yang sedikit istimewa." Dia perlahan-lahan mengamati para siswa, lalu menoleh dan menatap lurus ke arah Citra. Tatapannya bercampur antara tantangan dan kecurigaan. "Citra,
tolong berdiri." Seketika seluruh kelas menjadi sunyi. Begitu sunyi sehingga suara pensil jatuh pun terdengar. Citra menarik napas dalam-dalam dan perlahan berdiri dari tempat duduknya. "Kita harus benar-benar mencari tahu tingkat kemampuan murid pindahan baru di kelas kita ini. Kita akan melakukan tes pemahaman membaca dadakan." Ibu Rina mengatakan itu, dan tiba-tiba mulai membacakan kalimat yang rumit dalam bahasa Jerman. Beberapa siswa tampak bingung. Di hadapan siswa yang bahkan kesulitan dengan bahasa Indonesia, kemunculan tiba-tiba bahasa Jerman membuat kelas menjadi gempar. Seseorang berbisik, "Apa yang dia katakan?" Dan yang lain menggelengkan kepala tak percaya. Tapi Citra menyipitkan matanya dan diam-diam mendengarkan kata-kata Ibu Rina. Dan setelah beberapa detik hening, dia menjawab dengan lancar dalam bahasa Jerman. Bahasa Jerman yang sempurna tanpa sedikit pun keraguan. Kelas menjadi sunyi senyap. Para siswa menatap Citra dengan mulut ternganga, beberapa saling bertukar pandang dengan takjub. Ibu Rina terdiam selama beberapa detik. Dia tampak bingung dengan jawaban yang tak terduga dan sempurna itu. Citra masih berdiri di sana dengan wajah tenang. "Apakah ada pertanyaan lain?" Tanyanya kembali dengan nada tenang, namun menantang. Pada saat itu, suasana di kelas berubah. Bukan lagi murid pindahan yang pendiam, melainkan seorang siswa yang dengan percaya diri menunjukkan kemampuannya. Setelah pelajaran hari itu selesai, Citra masuk ke toilet wanita sendirian. Dia menatap bayangannya di cermin. Ekspresi yang sedikit lebih tegar dari biasanya, bahu yang sedikit lebih tegak dari biasanya. "Apakah ini yang aku inginkan?" Pertanyaan itu berputar-putar di benaknya, tetapi jawabannya tidak mudah ditemukan. Malam itu, setelah pulang ke rumah, Citra minum segelas teh hangat di meja makan dan masuk ke kamarnya. Dia berbaring tengkurap di tempat tidur dan mengeluarkan ponselnya. Dia membuka daftar kontak dan mencari sebuah nama. Profesor Budi Hartono. Dengan nama itu di layar, Citra ragu-ragu selama beberapa menit. Dia tahu bahwa jika dia menelepon, segalanya akan berubah. Tapi akhirnya dia menekan tombol panggil. "Halo?" Suara bass yang familiar terdengar. Suara yang sudah beberapa bulan tidak didengarnya, tetapi masih terasa hangat. "Profesor, ini saya, Citra." Hening sejenak di telepon, lalu terdengar suara terkejut Profesor. "Citra, bagaimana kabarmu? Bagaimana kehidupan di Jakarta?" "Baik-baik saja, tapi, Profesor, ada sesuatu yang sudah saya putuskan." Malam itu, Citra baru bisa tidur setelah menyelesaikan percakapan telepon yang panjang. Isi percakapannya sederhana, tetapi maknanya dalam. Dia memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi, tidak lagi hanya menjadi anak pendiam. Dia akan menunjukkan siapa dirinya, apa yang bisa dia lakukan. Di luar jendela, pemandangan malam Jakarta berkelap-kelip. Mulai besok, segalanya akan berbeda. Citra tahu itu, dan dia tidak lagi takut. Sebaliknya, dia merasa bersemangat. Keesokan paginya, begitu pintu kelas terbuka, suara sepatu hak tinggi Ibu Rina bergema. Dia memaksakan senyum di bibirnya saat berdiri di depan meja guru, menatap para siswa. Tapi senyum itu terasa canggung, dan map di tangannya diletakkan di atas meja dengan agak kasar. Ada sesuatu yang berubah. Terlihat keretakan halus pada citra Ibu Rina yang biasanya terkendali sempurna. Sepertinya suasana kelas akhir-akhir ini sedikit kacau. Rasanya ketertiban goyah karena siswa-siswa tertentu. Meskipun dia berbicara secara tidak langsung, jelas sekali bahwa itu ditujukan untuk Citra. Suasana di kelas menjadi sunyi, dan beberapa siswa saling menghindari tatapan. Citra terus mencatat seperti biasa dengan kepala tertunduk. Tapi bahkan dalam keheningan itu, ada ketegangan yang aneh. Saat istirahat, bisik-bisik di koridor dimulai lagi. Murid pindahan itu, katanya dia fasih berbahasa Jerman. Dia berani menantang Bu Rina secara langsung. Benar-benar luar biasa, tapi Bu Rina jadi sangat sensitif akhir-akhir ini. Pasti ada sesuatu. Para siswa memandang Citra dengan tatapan setengah takut, setengah penasaran. Dulu dia adalah anak yang tidak terlihat, tetapi sekarang dia mulai terlihat seperti seseorang yang memiliki sesuatu yang lebih kuat daripada guru manapun. Seperti seseorang dengan kekuatan tersembunyi. Saat makan siang, Ibu Rina langsung menuju ke kantor administrasi. Saat membuka pintu dan masuk, dia berusaha merendahkan suaranya,
tetapi kejengkelan yang tidak bisa disembunyikan terdengar jelas. Ada email aneh yang masuk ke akun resmi sekolah atas nama seseorang bernama Budi Hartono. Apa ada yang kenal? Staf administrasi menggelengkan kepala dengan bingung. Ibu Rina melanjutkan, orang itu meminta pertemuan mendesak tentang salah satu siswa kita. Dia bilang akan bertemu langsung di ruang kepala sekolah besok jam 10 pagi. Staf itu dengan cepat menggerakkan mouse dan mencari nama itu. Sesaat kemudian, setelah melihat hasil pencarian di layar, matanya membelalak. Ya ampun, dia profesor di Fakultas Sains Universitas Indonesia. Dia juga anggota Dewan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan pernah menjadi kandidat peraih penghargaan ilmiah internasional. Wajah Ibu Rina menegang. Bibirnya sedikit bergetar. Jangan-jangan anak pendiam itu. Selama pelajaran sore itu, Ibu Rina terus-menerus melirik ke arah Citra. Citra masih diam-diam mencatat, tetapi anehnya dia terasa seperti pusat perhatian di kelas. Para siswa juga merasakan suasana yang aneh ini dan duduk lebih tenang dari biasanya. Semua orang merasakan bahwa perubahan besar akan datang. Setelah pelajaran selesai, Clara mendekati Citra. Wajahnya yang biasanya percaya diri kini tampak sedikit lebih hati-hati. Bisa kita bicara sebentar? Penjelasanmu setelah kelas matematika kemarin sangat mengesankan. Begitu juga bahasa Jermanmu. Di mana kamu belajar semua itu? Citra ragu-ragu sejenak, lalu menjawab pelan, aku hanya suka, jadi aku belajar sendiri sejak lama. Clara perlahan mengangguk. Sedikit rasa hormat muncul di wajahnya yang sebelumnya tanpa ekspresi. Jujur saja, aku ingin belajar darimu. Aku sedang mempersiapkan diri untuk masuk lebih awal ke ITB. Bisakah kamu membantuku? Citra tidak langsung menjawab. Tapi tatapan matanya tidak lagi terlalu waspada seperti sebelumnya. Seolah-olah dia perlahan-lahan membuka pintu hatinya. Malam itu, di rumah, Ibu Rina menuangkan segelas anggur dan membuka laptopnya. Dia kembali membaca informasi tentang Profesor Budi Hartono dengan lebih teliti. Setiap kali dia mengklik, informasi yang lebih mengejutkan muncul. Dekan Fakultas Sains Universitas Indonesia. Penelitian bersama dengan peraih penghargaan internasional. Ketua Federasi Penemuan Ilmiah Remaja Internasional. Dan satu baris yang ditemukannya di halaman terakhir. Siswa di bawah perlindungan khusus, informasi pribadi tidak diungkapkan. Seketika, Ibu Rina meletakkan gelas anggurnya di meja dengan tergesa-gesa. Citra Ayu Lestari. Jangan-jangan murid pindahan yang pendiam itu adalah siswa yang dilindungi secara khusus oleh seorang profesor UI? Tangannya sedikit gemetar. Dia mulai menyadari betapa besar kesalahan yang telah dilakukannya. Keesokan paginya, sebuah mobil hitam asing berhenti di depan gerbang sekolah. Sedan mewah yang jarang terlihat di depan sekolah. Pintu penumpang depan terbuka, dan seorang pria paruh baya turun. Pria yang masuk ke ruang guru itu bernama Budi Hartono. Bahkan sebelum pelajaran pertama dimulai, seluruh sekolah mulai heboh. Sesuatu yang besar akan terjadi. Dan Citra, meskipun masih duduk diam di kursinya, bukan lagi makhluk transparan. Dia adalah orang yang berada di pusat badai. Pukul 10 pagi itu, koridor di dekat ruang kepala sekolah terasa sangat sunyi. Baik siswa maupun staf sekolah memusatkan perhatian pada kedatangan orang asing itu. Seorang pria parubaya dengan mantel abu-abu yang rapi. Tempat yang dia masuki adalah ruang kepala sekolah. Dan saat pintu berat itu tertutup, udara di seluruh koridor seolah membeku. Semua orang secara naluriah merasakan bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi. Kepala sekolah pada awalnya tersenyum formal, tetapi ketika Profesor Budi menyerahkan kartu namanya, ekspresinya langsung menegang. Saat dia membaca tulisan di kartu nama itu satu persatu, wajah kepala sekolah menjadi semakin pucat. Saya Budi Hartono. Saya datang ke sekolah ini hanya karena satu alasan. Saya ingin memeriksa salah satu siswa Anda, Citra Ayu Lestari. Kepala sekolah tidak bisa menyembunyikan kebingungannya. Suaranya sedikit bergetar. Apakah siswa itu menimbulkan masalah? Profesor Budi menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tatapannya mengandung tekad yang dingin. Bukan masalah. Justru sebaliknya, anak itu adalah siswa yang menurut saya memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam proyek internasional yang sangat istimewa. Tapi menurut laporan yang saya terima baru-baru ini, sepertinya dia tidak diperlakukan dengan baik di sekolah ini.
Kepala sekolah tidak bisa berkata-kata lagi dan hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Keseriusan situasi ini perlahan-lahan mulai terasa. Pada saat yang sama, di ruang guru, Ibu Rina berdiri di dekat jendela, setengah membuka tirai, dan memandangi koridor. Di tangannya ada cangkir kopi, tetapi kopinya sudah dingin. Hatinya begitu gelisah sehingga dia tidak bisa minum seteguk pun. Jangan-jangan, dia benar-benar datang? Profesor UI itu? Dia tidak pernah bermimpi bahwa ujian kecil yang dia berikan kepada Citra, keraguan, ejekan, dan tantangannya, akan meluas sejauh ini. Waktu makan siang tiba. Citra, seperti biasa, diam-diam membawa nampan makannya di kantin dan mencari tempat duduk. Tapi hari ini, anehnya, cara orang memandangnya benar-benar berbeda. Bisikan-bisikan masih ada, tetapi emosi di dalamnya jelas telah berubah. Kewaspadaan berkurang, dan rasa hormat serta ingin tahu meningkat. Apa dia benar-benar kenal dengan profesor dari UI? Bagaimana dia bisa kenal dengan orang seperti itu? Sejak awal dia sudah tidak biasa. Matematikanya, bahasa Jermannya. Clara dengan hati-hati duduk di sebelah Citra dan berkata pelan, "Tadi ada profesor dari UI datang ke ruang kepala sekolah. Apa itu ada hubungannya denganmu?" Citra mendongak kaget, tetapi mulutnya tetap terkatup rapat. Dia pikir tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Setelah semua pelajaran sore selesai, Ibu Rina diam-diam memanggil Citra. Di ruang kelas yang kosong setelah semua anak-anak lain pergi, sinar matahari jatuh miring di atas meja guru, dan tulisan pelajaran hari ini masih belum terhapus di papan tulis. Suara Ibu Rina jauh lebih hati-hati dari biasanya. "Citra, apa kamu tahu siapa yang datang ke ruang kepala sekolah hari ini?" Citra mengangguk pelan. "Ya, Profesor Budi." Ibu Rina menggigit bibirnya sedikit. Dia tidak bisa lagi menyembunyikannya atau berpura-pura tidak tahu. "Orang seperti apa dia bagimu?" Sambil memasukkan buku-bukunya ke dalam tas satu persatu, Citra berkata dengan tenang, "Dia orang yang mengakuiku. Orang dewasa satu-satunya yang percaya padaku dari awal sampai akhir. Siapa aku sebenarnya?" Mendengar kata-kata itu, Ibu Rina tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tenggorokannya terasa tercekat. Tatapannya mengikuti punggung Citra, dan seiring dengan suara langkah kaki yang keluar dari pintu kelas, hatinya perlahan-lahan hancur. Dia mulai menyadari betapa besar kesalahan yang telah dilakukannya, betapa salah penilaiannya selama ini. Malam itu, lampu di beberapa kantor SMA negeri di Jakarta itu masih menyala hingga larut malam. Sesuatu yang besar sedang dimulai. Dan Citra, di rumah, makan malam bersama ibunya dan tersenyum pelan. Karena sekarang, dia tidak perlu lagi bersembunyi. Setelah kunjungan Profesor Budi, suasana sekolah berubah secara nyata. Di sekitar ruang kepala sekolah, para siswa berbisik dengan hati-hati, dan di koridor, tatapan yang diarahkan pada Citra terasa sangat berbeda. Makhluk yang tadinya seperti tak terlihat kini menjadi pusat perhatian semua orang. Ibu Rina tidak bisa menyembunyikan ketidaknyamanannya yang ekstrem terhadap perubahan suasana ini. Bahkan di kelas, suaranya menjadi lebih tajam dari sebelumnya, dan dia menegur siswa secara berlebihan untuk kesalahan-kesalahan kecil. Seolah-olah dia secara naluriah merasakan bahwa otoritasnya sedang goyah. Dan akhirnya, saatnya tiba ketika ketegangan itu putus. Suatu Selasa sore, di kelas Bahasa Indonesia, Ibu Rina menulis soal tata bahasa yang rumit di papan tulis dan dengan sengaja menunjuk Citra. "Citra, coba selesaikan soal ini. Profesor dari UI itu sangat memujimu. Kita juga harus memeriksanya, bukan?" Suaranya bercampur antara sinisme dan tantangan. Seketika seluruh kelas menjadi sunyi senyap. Clara menatap Citra dengan mata terkejut, dan beberapa siswa menoleh dengan tidak nyaman. Citra perlahan berdiri dari tempat duduknya. Lebih lambat dari biasanya. Tapi dengan penuh keyakinan, dia berjalan ke depan. Berdiri di depan papan tulis, dia tidak mengambil kapur. Sebaliknya, dia menatap lurus ke arah Ibu Rina dan berkata dengan suara pelan tapi tegas, "Ibu sejak awal tidak menyukai saya, bukan? Sebenarnya saya sudah mencoba untuk mengerti kenapa, apa yang salah dengan saya, bagaimana caranya agar saya bisa disukai oleh Ibu, saya bahkan sempat memikirkannya. Tapi sekarang saya mengerti, tidak peduli seberapa diamnya saya, akan selalu ada orang yang menganggapnya sebagai kelemahan." Ibu Rina buru-buru mencoba memotongnya. "Itu bukan urusanmu sekarang.
kembali ke tempat dudukmu dan..." Tapi Citra tidak berhenti. Sebaliknya, dia melanjutkan dengan lebih jelas. "Tidak, Bu. Justru sekarang saatnya saya bicara. Saya tidak tahu persis mengapa Ibu begitu meremehkan saya sejak awal. Apakah karena saya keturunan Tionghoa? Karena saya pendiam? Atau karena alasan lain? Tapi satu hal yang pasti, dengan cara seperti itu, Ibu tidak akan bisa mengajar siapapun dengan baik." Seketika, sulit untuk bernapas di dalam kelas. Begitu sunyi sehingga suara detak jam pun terdengar. Ibu Rina, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tidak bisa berkata apa-apa. Dia membuka dan menutup mulutnya, tampak bingung. Pada saat itu, Citra mengambil kapur dan mulai menyelesaikan soal di papan tulis. Cepat dan akurat. Dan bahkan menyajikan metode solusi lain, menyelesaikannya dengan sempurna. Lalu dia kembali ke tempat duduknya dengan tenang. Kelas masih sunyi, tetapi arti keheningan itu telah berubah total. Sore itu, saat makan siang, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Para siswa secara sukarela mulai berkumpul di sekitar Citra. Tidak ada yang memaksa, tetapi satu persatu mereka mengajukan pertanyaan, menanyakan cara menyelesaikan soal matematika, dan meminta untuk melihat catatan pelajarannya. Citra ragu-ragu sejenak. Tapi kemudian dia tersenyum hangat dan mengangguk, berbagi pengetahuan yang dia miliki. Itulah yang sebenarnya dia inginkan. Ibu Rina menyaksikan adegan itu dari balik jendela. Ibu Rina memegang cangkir kopinya dengan erat, tetapi tangannya gemetar sehingga dia tidak bisa membawanya ke mulut. Malam itu, setelah pulang ke rumah, Citra duduk diam di meja makan. Ibunya dengan tenang meletakkan semur jengkol hangat dan lauk pauk lainnya sambil mengamati ekspresi putrinya. "Ada apa? Wajahmu berbeda." Citra ragu-ragu sejenak, lalu perlahan membuka mulutnya. "Bu, aku bicara hari ini. Semua yang selama ini aku pendam, semua yang menumpuk di dalam hatiku. Sekarang aku merasa lega." Ibunya diam-diam memegang tangan putrinya. Dengan sentuhan hangat dan lembut itu, mata Citra sedikit basah. Bukan tangisan kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Beberapa hari kemudian, rapat Dewan Guru darurat diadakan. Ibu Rina hadir, tetapi tatapan kepala sekolah dan guru-guru lain benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dingin dan serius. "Ibu Rina, mengenai pernyataan dan sikap Anda baru-baru ini terhadap siswi Citra, ada banyak kekhawatiran dari kalangan siswa dan orang tua." Ibu Rina tidak dapat menemukan kata-kata. Bahkan jika dia mencoba membuat alasan, tidak ada kata-kata yang tepat yang muncul di benaknya. Otoritasnya sebagai guru, yang begitu dia hargai, tidak lagi seperti dulu. Malam itu, Citra membuka buku hariannya di sudut sebuah perpustakaan kecil di dekat rumahnya. Dan dia menuliskan kenangan hari itu dengan perlahan. "Aku memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi. Mimpiku untuk hidup tenang tidak salah, tetapi sekarang aku tahu bahwa ketenangan itu terkadang hanya bisa dilindungi dengan baik setelah belajar bagaimana bersuara." Setelah meletakkan penanya, Citra menatap keluar jendela. Langit sore Jakarta berwarna merah. Hari esok akan seperti apa? Dia tidak lagi takut. Pada hari Minggu pagi, sebuah email tiba. Pengirimnya adalah Budi Hartono. Subjeknya hanya 3 kata. "Undangan." Citra menatap layar komputer untuk waktu yang lama. Itu bukan sekadar undangan. Itu adalah bukti bahwa dia adalah orang pertama yang dipilih oleh seseorang. Ketika dia membuka email itu, kalimat-kalimat sopan namun hangat dari Profesor Budi muncul. Isinya adalah undangan untuk Citra untuk berpartisipasi dalam program penelitian matematika multibahasa generasi berikutnya yang akan dimulai minggu depan. Lokasinya adalah lembaga penelitian bersama internasional di dalam Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Sebagian besar pesertanya adalah mahasiswa berprestasi dari universitas-universitas terkemuka di Asia Tenggara. Dan satu-satunya siswa sekolah menengah di antara mereka adalah Citra. Citra membaca email itu berulang kali, mencoba untuk kembali ke kenyataan. Apakah tawaran ini benar-benar untuknya? Apakah ini bukan mimpi? Dia ingin memastikannya. Kembali ke sekolah pada hari Senin, suasananya benar-benar berbeda. Di antara para siswa, tidak ada lagi bisikan atau gumaman. Sekarang mereka menatap lurus ke mata Citra dan berbicara langsung padanya. "Hei,
Apa benar kamu akan ikut proyek khusus yang diadakan oleh UI itu? Keren sekali. Jujur saja, awalnya aku cemburu. Tapi sekarang, aku hanya mengagumimu. Kita benar-benar tidak tahu bahwa ada orang sepertimu di kelas kita. Citra tersenyum malu-malu dan sedikit menundukkan kepalanya. Karena dia tahu bahwa perhatian dan pengakuan ini bukanlah sesuatu yang dipaksakan oleh siapapun, melainkan hasil yang dia ciptakan sendiri. Ibu Rina tidak lagi masuk ke kelas. Meja kerjanya di ruang guru masih ada, tetapi lapisan tipis debu perlahan-lahan menumpuk di atas papan namanya, seolah-olah pemilik tempat itu sudah lama pergi. Pada hari Selasa pagi, wali kelas berkata dengan suara tenang, Ibu Rina telah mengajukan surat pengunduran dirinya. Berbagai masalah tumpang tindih, sehingga pihak sekolah memutuskan untuk menerima keputusannya. Seketika kelas menjadi sunyi. Seseorang menghela napas lega, sementara yang lain menundukkan kepala dengan ekspresi pahit. Perasaan campur aduk menyelimuti kelas. Saat istirahat, Clara mendatangi Citra. Di tangannya ada sebuah kotak kertas kecil yang dibungkus dengan indah. Aku benar-benar ingin memberikan ini padamu. Semua anak di kelas kita menyiapkannya bersama-sama. Sepertinya selama ini kami sangat tidak tahu. Ketika kotak itu dibuka, isinya penuh dengan surat-surat yang ditulis tangan dengan rapi, meskipun tulisannya canggung, setiap barisnya penuh dengan ketulusan. Citra, maafkan kami baru menyadarinya sekarang. Melihatmu, aku jadi benar-benar merenungkan diriku sendiri untuk pertama kalinya. Kamu jauh lebih kuat dan lebih keren dari yang kami kira. Sambil membaca surat-surat itu satu persatu, Citra merasakan dadanya menghangat, dan pada saat itu, untuk pertama kalinya, dia tidak menahan air matanya. Air mata yang bercampur antara kegembiraan, kelegaan, dan kehangatan. Terima kasih banyak. Suara Citra kecil, tetapi lebih tulus dari sebelumnya. Malam itu, setelah pulang ke rumah, Citra diam-diam menunjukkan surat-surat itu kepada ibunya. Ibunya memeluk putrinya dengan hangat tanpa berkata apa-apa. Bu, apa aku sudah melakukan hal yang benar? Apakah hidup seperti ini benar? Ibunya mengelus kepala Citra dan mengangguk. Tidak. Kamu tidak sedang melakukan hal yang benar, kamu hanya hidup sebagai dirimu sendiri. Itulah yang paling hebat, Citra. Kembali ke kamarnya, Citra menyalakan laptopnya dan mulai menulis balasan kepada Profesor Budi. Jari-jarinya yang menekan keyboard gemetar, tetapi hatinya teguh. Terima kasih banyak atas undangannya. Saya tahu betul bahwa saya masih banyak kekurangan. Tapi sekarang, saya ingin mencoba menempuh jalan yang saya pilih dengan suara saya sendiri. Untuk pertama kalinya, saya akan mencoba untuk sepenuhnya percaya pada diri saya sendiri. Saat dia menekan tombol kirim email, salju pertama musim dingin ini turun dengan tenang di luar jendela. Kepingan salju putih menutupi malam Jakarta dengan lembut. Citra berdiri di dekat jendela dan memandangi pemandangan itu. Tidak perlu lagi bersembunyi, tidak perlu lagi merasa kecil. Gadis yang ingin hidup tenang kini telah menemukan suaranya sendiri, dan suara itu siap bergema dengan gagah ke seluruh dunia. Di dalam pesawat, di luar jendela, langit fajar Indonesia terbentang tak berujung. Citra diam-diam menyandarkan dahinya ke jendela dan mengatur napasnya. Awal dari perjalanan baru, tapi langkahnya tampak jauh lebih mantap daripada asing. Lembaga Penelitian Internasional, afiliasi Universitas Gadjah Mada. Skalanya lebih kecil dari yang diperkirakan, tetapi bangunan itu dipenuhi dengan semangat dan ketegangan para peneliti muda. Citra adalah satu-satunya siswa sekolah menengah di antara para peserta, dan di antara mereka, dia adalah satu-satunya orang Asia Timur. Selama beberapa hari pertama, semua orang mengamatinya. Bagaimana seorang siswa sekolah menengah bisa ada di sini? Kasus khusus yang beruntung. Gadis jenius yang eksotis. Tatapan seperti itu sudah biasa baginya, tetapi sekarang dia tidak lagi goyah oleh hal-hal seperti itu. Pada hari pertama kelas, Citra menyerahkan laporan percobaan yang hampir kosong. Dia tidak dapat menunjukkan kemampuannya dengan baik karena sedang beradaptasi dengan lingkungan baru. Tapi mulai minggu kedua, segalanya benar-benar berbeda. Segalanya berubah, para peserta perlahan-lahan menyadari bahwa dia berada di sana bukan karena keberuntungan atau perlakuan khusus, tetapi murni karena kemampuannya. Suatu Kamis sore, Profesor Budi memanggil Citra ke ruang penelitiannya secara terpisah.
Citra, kamu adalah orang yang tidak takut salah. Itulah kualitas seorang ilmuwan sejati. Citra menanamkan kata-kata itu dalam-dalam di hatinya. Selama ini, orang lain hanya menunjukkan ketidaksempurnaannya, tetapi ini adalah pertama kalinya keberaniannya untuk menanggung kegagalan diakui. Pada malam hari, Citra melakukan panggilan video dengan ibunya sendirian di kamar asramanya. Ibunya selalu duduk di sebelah meja makan di rumah dan berkata dengan suara hangat, "Citra, apa kamu makan dengan baik? Apa kamu cukup tidur? Sesibuk apapun kamu, jangan lupakan dirimu sendiri. Itulah yang terpenting." Kata-kata itu terasa seperti kebenaran yang paling sederhana namun berharga di dunia yang rumit dan kompetitif ini. Menjelang akhir proyek penelitian, sebuah kartu pos tiba dari tempat yang tidak terduga. Pengirimnya adalah Clara. "Keheninganmu yang kamu tinggalkan sebenarnya adalah keberanian sejati bagi kita semua, baru sekarang aku menyadarinya. Citra." "Terima kasih banyak." Citra dengan hati-hati menempelkan kartu pos itu di dinding di atas meja kecilnya. Waktu pun berlalu, dan beberapa tahun kemudian, Citra berdiri di atas panggung sebuah konferensi internasional. Cahaya terang menyinari bahunya dengan lembut, dan di antara penonton, ratusan peneliti muda dan mahasiswa menatapnya. Gadis yang dulunya seperti tak terlihat kini dengan percaya diri menceritakan kisahnya di depan banyak orang. Moderator mengajukan pertanyaan, "Menurut Anda, apa kekuatan pendorong terbesar yang membentuk Dr. Citra yang sekarang?" Hening sejenak. Dia berhenti sejenak dan melihat sekeliling penonton, dan dengan suara yang sedikit lebih hangat, dia menambahkan satu kata lagi. "Nama, asal, bahasa. Ada begitu banyak kata yang mendefinisikan saya, tetapi pada akhirnya, yang benar-benar membentuk saya hanyalah satu hal. Fakta bahwa saya tidak berhenti. Itu saja." Dia mengangkat kepalanya dan menatap penonton dengan hangat. Pada saat itu, tepuk tangan meriah meledak dari penonton. Tepuk tangan itu adalah dorongan semangat untuk gadis yang kesepian dan pendiam di masa lalu, dan pada saat yang sama, sebuah perayaan untuk dirinya yang sekarang gagah. Langkah Citra saat turun dari panggung terasa ringan. Tidak perlu lagi bersembunyi, tidak ada lagi alasan untuk merasa kecil, kisah ini berakhir di sini. Tapi perjalanan sejati Citra baru saja dimulai. Bagaimana cerita Citra hari ini? Jika Anda menikmati ceritanya, silakan berlangganan dan sukai. Dan jika Anda menuliskan kesan Anda di kolom komentar, itu akan sangat berarti bagi kami. Terima kasih telah menonton hari ini.